maka kami juga akan tenang. Oleh karena itu pada siang hari ini kami bersyukur kalau kami ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami, biar kiranya menyenangkan hatimu. Dan saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memberi diri kami, hati, pikiran kami, untuk terus ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman itulah yang memberikan kami kekuatan, pengertian yang baru, dan firman Tuhan itu yang memerdekakan hidup kami. Oleh karena itu mari Roh Kudus, tuntun kami, arahkan kami saat ini lewat kebenaran firman. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi kami sehati tolak itu di dalam nama Yesus. Biar kiranya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini, suasana sorgawi yang kami rasakan di tempat ini, biarkan kebenaran firman Tuhan yang bekerja dengan leluasa di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan pakai mulut bibir hamba ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Eudio kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Aku minta kepadamu juga, Kristus namanya yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Paulus dan kawan-kawanku percaya lain, yang hanya bagi kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan yang diberitahu semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu dapat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, serta melakukan firman siang. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, serta melakukan firman Tuhan. Saudara, saya akan berikan tema firman Tuhan kita pada saat ini ialah bersukacita akan membuat kita mampu melewati hari-hari yang sulit. Tapi bersukacita menurut Alkitab adalah dalam keadaan apapun kita mampu bersukacita. Coba kita katakan sama-sama. Ya, ini pengakuan iman kita. Dalam situasi apapun kita mampu bersukacita. 1, 2, 3. Dalam situasi apapun kita mampu bersukacita. Saya mau kasih tahu ada 2 hal. Kenapa orang percaya itu dia mampu bersukacita walaupun di tengah-tengah pandemi yang seperti ini? Karena ada 2 hal ya yang ada pada setiap anak-anak Tuhan. Makanya dia mampu bersukacita. 2 hal itu yaitu minyak dan anggur. Minyak itu melambangkan damai sejahtera, saudara. Dan anggur itu melambangkan sukacita bagi kita. Maka setiap orang ya di dalam Alkitab kalau dia membaca, mempelajari kebenaran firman Tuhan, dia pasti akan berkata, Tuhan penuhi hidup kami dengan minyak baru, dengan anggur baru. Ini kunci buat kita
Makanya orang bilang kenapa anak-anak Tuhan itu mampu bersuka cita, mampu bertahan. Karena ada dua hal itu. Damai sejahtera. Minyak melambangkan damai sejahtera. Anggur melambangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan menjelaskan itu. Orang yang memiliki minyak, orang yang memiliki anggur yang baru akan memiliki pikiran-pikiran yang positif. Amin. Coba katakan pikiran positif. Pikiran positif. Kita semua yang ada di tempat ini memiliki anggur baru, minyak baru, memiliki pikiran yang positif. Sehingga kita mampu melewati hari-hari yang seperti ini, saudara. Dahsyat hari ini. Firman Tuhan bilang, dahsyat hari-hari yang kita lewati ini. Tapi saudara dan saya mampu toh sampai hari ini. Tadi bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan minyak yang baru, anggur yang baru, memiliki pikiran-pikiran yang positif. Orang yang memiliki minyak dan anggur akan memiliki pikiran yang positif. Jadi kita memandang setiap keadaan yang terjadi ini, apapun itu, mau keadaannya baik, mau keadaannya tidak baik, mau keadaannya buruk sekalipun, tetap anak Tuhan punya pikiran yang positif. Yang membuat pikiran kita positif, apa yang tadi? Apa tadi yang membuat kita pikiran positif? Minyak dan anggur yang baru. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 39 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga dia pipi kirimu. Kata firman Tuhan begitu. Tapi bukan arti berantem. Artinya mari kita memberikan kasih. Walaupun kita dijolimi, tidak masalah. Amin. Amin. Saudara-saudara sudah mempunyai kerajaan yang luar biasa yang tidak bisa tergoncangkan, apalagi kita takut. Oleh karena itu mari firman Tuhan berkata, mari kita pikirkan semua yang benar dan semua yang mulia. Di dalam Matius 6 ayat 3 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, ya, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bisa nggak kira-kira kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Mana mungkin ya, saya pikir-pikir dan kemarin, mana mungkin bisa ya tangan kiri. Sementara satu anggota tubuh ini kan berjalannya seiring dengan apa yang dikatakan oleh pemikiran kita. Berarti semua anggota tubuh ini tahu. Artinya ketika engkau memberi, nggak usah ungkit-ungkit. Amin. Saudara, bukan tangan kiri nggak tahu, itu hanya kata kiasan saja. Ya, itu kata kiasan. Berarti kalau engkau memberi, artinya nggak usah diomongin. Ya, kalau bukan saya dia mau udah jadi begini, itu percuma. Tetapi di dalam Alkitab Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi maka di dalam Alkitab berkata, pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah semua yang suci, kata. Kenapa Alkitab berkata seperti itu? Karena banyak orang yang meremehkan dan berkata, jangan sok suci. Pernah dengar nggak orang bilang gitu? Jangan sok suci ya. Saya kasih tahu ya, orang yang berkata seperti itu tidak pernah memikirkan tentang kesucian hidup. Padahal firman Tuhan menuntut kita untuk melakukan itu. Jadi masih senang dengan hal-hal yang hitam, masih senang dengan hal-hal yang gelap, masih senang dengan hal-hal yang berlawanan dengan suci. Mari kita, firman Tuhan berkata hari ini, mari kita belajar. Firman Tuhan berkata, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, mari kita pikirkan semua itu. Kenapa Tuhan tuntut kita, firman Tuhan tuntut begitu? Karena saudara dan saya diberikan tanggung jawab oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Ada banyak orang yang sulit datang ke gereja karena kita nggak bisa menjadi contoh, kita tidak bisa menjadi teladan. Padahal ada dua hal yang saya sampaikan tadi yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Apa tadi? Minyak dan anggur. Yang kencang. Minyak dan anggur. Minyak dan Anggur. itu yang ada di dalam hidup kita, selalu ada. Saudara pernah dengar firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus memberikan mujizat. Nah, saya mau belajar juga itu, menerapkan kebenaran firman Tuhan. Semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkan. Nah, saya mulai pikirkan itu.
Nah, saya rindu hari ini saudara juga memikirkan itu. Yang sudah amin. Kita semua harus pikirkan itu. Karena itu adalah perintah dari kebenaran firman Tuhan. Patut dipuji. Jadi pikirkan semua itu kata firman Tuhan. Jadi saudara saya menjadi teladan. Yang setuju katakan amin, yang menjadi teladan. Ya, itulah pelajaran baik juga buat kita, bagi saudara dan saya. Karena saudara dan saya orang percaya. Karena saudara dan saya Tuhan tahu sanggup melakukan itu. Sanggup melakukan semua apa yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir di dalam firman Tuhan berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, jadi kalau umpamanya suaminya malas, istrinya malas, anaknya malas, gitu ya, nggak usah ragu-ragu untuk melakukan kebaikan juga bagi orang itu. Amin. Dan satu saat firman Tuhan berkata, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, kita menjadi pelaku firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia semua yang kita lakukan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur, banyak terima kasih kalau pada pagi hari ini, siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan tentang bersukacita di dalam hidup kami. Karena bersukacita akan membuat kita mampu melewati hari-hari hidup kita yang sulit ini. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mampu lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka, mereka mampu ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidup kami semua. Maka kami mampu melewati hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.